18 Oktober 2020 dalam acara sosialisasi PKM 2021 kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat dalam Zoom meeting kali ini. Nah, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum selanjutnya kita mulai ke acara, perkenalan dulu ya. Di sini saya Indika sebagai pembina PKM dari Prodi Pendidikan Fisika. Selain saya juga ada Bu Irnin Agustina Dwi Astuti. Mungkin untuk semester 1 nih yang belum kenal sama Bu Irnin ya, karena memang Bu Irnin belum mengajar di semester 1. Kalau saya sudah mengajar di semester 1, tapi mungkin kita baru ketemunya secara online. Nah, untuk yang lainnya tolong kameranya bisa di-on-kan. Selanjutnya, untuk acara hari ini susunannya adalah yang pertama, pemaparan materi dan skema PKM akan dipandu oleh Bu Irnin. Selanjutnya akan ada kita kedatangan tamu rahasia nih dari kakak tingkat semester 7 yaitu Aisen Otnikarna. Dia merupakan mahasiswa berprestasi dari program pendidikan fisika yang 2 tahun ini dia bisa lolos PKM Dikti dengan skema PKM KC atau Karsa Cipta. Terus selanjutnya juga ada nih kakak tingkat yang sudah lulus tahun kemarin, Sri Aswaidar. Dia juga lolos PKM tahun 2019 dan selain dia lolos PKM, dia juga berprestasi memenangkan lomba pada saat di Jogja. Nah, nanti kita akan sharing-sharing pengalaman mereka ketika mereka PKM seperti apa, terus ketika mereka lomba seperti apa, keuntungan dari ikut PKM itu bagaimana. Nah, sebelumnya sih kita berbicara tentang PKM. PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa yang merupakan ajang unjuk kreativitas mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya se-Jakarta atau se-Unindra, tapi ini seluruh Indonesia. Jadi di sini mahasiswa-mahasiswa itu menunjukkan tempat ajang mereka menunjukkan bakat-bakat mereka, kreativitas mereka di PKM ini. Nah, alhamdulillah nih selama 2 tahun berturut-turut ini program pendidikan fisika bisa lolos PKM secara berturut-turut. Pada tahun 2019 nih kita lolos 7 judul PKM dengan skema PKM Karsa Cipta. Itu langsung lolos langsung 7 judul. Terus tahun 2020 kita meningkat lagi dari yang kemarin 7 judul, sekarang jadi 8 judul dengan skema 7 judul PKM KC, PKM Karsa Cipta, dan 1 judul PKM Pengabdian Masyarakat. Ini baru tembus 1 tahun 2020 ini. Terus juga untuk tahun 2020 ini selain kita dari Prodi Pendidikan Fisika ada 8 PKM yang lolos, kita juga berada di peringkat pertama untuk PKM di Kopertis 3 ini. Nah, jadi untuk selanjutnya nih penasarannya gimana sih PKM itu seperti apa, skemanya seperti apa, terus caranya untuk bisa lolos PKM itu seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Bu Irnin Agustina Dwi Astuti. Silahkan Bu Irnin. Oke, terima kasih Bu Indika. Sebentar saya share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini mungkin masih banyak yang mahasiswa baru ya yang ikut sosialisasi PKM ini gitu kan. Banyak sekali yang mendaftar, ada sekitar
90-an gitu yang mendaftar melalui Google Form. Nah, di situ banyak sekali alasan-alasan mereka kenapa mereka mengikuti ini. Ada yang pengen tahu apa sih itu PKM, ada yang pengen belajar, ada yang pengen mengembangkan bakatnya gitu ya. Jadi PKM ini kan program kreativitas mahasiswa gitu. Nah, ini merupakan ajang paling bergengsi di se-Indonesia ya gitu. Jadi ajang lomba mahasiswa yang paling bergengsi itu adalah PKM, program kreativitas mahasiswa. Di sana banyak sekali partisipasi dari mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu, baik itu swasta maupun negeri. Tapi di sini yang berhubungan dengan dikti ya, jadi yang di bawah naungan dikti itu, bukan di bawah naungan Kemenak. Kalau di bawah naungan Kemenak kan ada yang UIN seperti itu ya, tapi ini yang di bawah naungan dikti gitu. Nah, di PKM ini setiap tahun selalu mengadakan kegiatan gitu ya. Jadi setiap tahun itu pasti selalu akan ada perubahan-perubahan PKM gitu. Dari yang awalnya PKM itu hanya sedikit, kemudian yang mengikuti, kemudian lama-kelamaan banyak. Nah, biasanya di PKM ini yang selalu menjadi peserta terbanyak itu adalah dari negeri. Banyak sekali dari negeri yang menjadi yang mengikuti kegiatan-kegiatan PKM ini gitu. Nah, karena awalnya itu yang dari negeri itu banyak, misalnya kayak UGM, mereka mengirimkan 1000 proposal contohnya gitu, otomatis kan peluangnya besar ya daripada kita yang swasta yang hanya mengirimkan 10 gitu kan. Nah, oleh karena itu semakin berjalannya waktu, kegiatan PKM itu harus ada di dibatasi. Tidak harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya, karena kalau seperti itu kita yang swasta itu akan kalah oleh yang kampus-kampus negeri gitu. Makanya nanti akan ada peraturan-peraturan terbaru setiap tahunnya, seperti ada perubahan klasterisasi, kemudian ada perubahan dari skema. Kalau skema mungkin sama ya, tapi perubahan yang paling berbeda itu biasanya hanya di Monef, kegiatan Monefnya gitu ya. Nah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, muncul ya. Nah, program kreativitas mahasiswa ini di bawah naungan Dirjen Kemahasiswaan ya. Nah, karena sekarang kan Dikti sudah gabung ke Kemdikbud ya. Jadi, nanti teman-teman bisa akses ya kalian di alamat ini, alamat Diktinya. simbelmawa.kemdikbud.co.id itu untuk alamat akses di PKM, info-info tentang PKM ada semuanya di situ, gitu ya. Oke, pada kali ini saya dan Bu Indika itu pembina PKM di Prodi Pendidikan Fisika. Jadi segala bentuk PKM nanti kalian bisa tanya-tanya ke saya atau ke Bu Indika. Nah, sebenarnya selain PKM itu banyak sekali program-program yang diadakan oleh Dikti. Contohnya adalah ada kompetisi karya ilmiah, mahasiswa berprestasi, kemudian olimpiade, kemudian kalau besok itu akan ada pekan seni mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keahlian, kemampuan di bidang seni, mereka bisa mengikuti itu pekan seni mahasiswa gitu. Atau ada juga LIDM. LIDM itu yang berhubungan dengan media pembelajaran. Ada kontes robot cerdas Indonesia, ada kontes jembatan Indonesia. Banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kemdikbud untuk kemahasiswaan ya gitu. Tapi yang paling bergengsi, yang paling istilahnya wow gitu, banyak pesertanya dan banyak yang antusias, banyak yang pengen ikut kayak gitu, itu adalah PKM gitu. Karena PKM itu umum gitu cakupannya gitu. Apapun ide-ide kita bisa masuk atau ditampung di dalam kegiatan PKM. Nah, apa sih itu PKM gitu ya? Mungkin yang mahasiswa belum paham apa sih itu PKM gitu kan. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Kalau dalam sekolah itu seperti KIR ya, karya ilmiah remaja. Nah, kalau di sini program kreativitas mahasiswa. Kalau di tingkat sekolah itu kan yang paling bergengsi itu ada KIR ya, KIR itu. Setiap tahun pasti selalu ada. Nah, sama di tingkat universitas itu juga ada PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, di sini tujuan PKM itu apa? Untuk
mengasah kemampuan atau kreativitas inovasi dari mahasiswa. Baik itu tentang sains, teknologi, sosial, ataupun yang namanya mahasiswa itu kan udah kelas siswa tapi yang yang dibesar-besarkan gitu kan. Jadi sudah saatnya kita terjun ke masyarakat dengan cara apa? Dengan cara Abdimas, pengabdian masyarakat. Berarti maksudnya ke PKM Abdimas gitu. Kita bisa juga di situ kita asah jiwa entrepreneur kita asah jiwa kewirausahaan kita. Nah, kita bisa masuk ke PKM kewirausahaan. Wah, saya ahlinya itu membuat esai gitu kan, membuat esai, saya ahlinya menulis gitu, gagasan. Nah, ikut di PKM gagasan. Jadi PKM ini semua lini bisa masuk, semua aspek itu bisa masuk ke dalam kegiatan PKM gitu. Tidak ada batasannya. Kalau untuk jenis-jenis perlombaan yang lain itu kan ada batasannya. Nah, kalau PKM semuanya masuk, tergantung kita maunya yang topik apa, kita maunya yang skim apa gitu. Nah, di PKM di sini ya, PKM itu ada dua. Yang pertama adalah PKM 5 bidang dan PKM yang biasa gitu ya. Nah, PKM 5 bidang itu ada PKM penelitian, PKM karsa cipta, PKM teknologi, PKM pengabdian masyarakat, dan PKM kewirausahaan. Ini 5 bidang. Nah, kenapa 5 bidang dibedakan? Untuk PKM yang 5 bidang ini, itu dananya itu sangat besar. Nah, PKM ini itu dananya sekitar 5 sampai 12,5 juta. Dana yang kalian peroleh kayak gitu. Sedangkan untuk tipe yang kedua itu ada PKM, ada ini 3, PKM AI. AI itu adalah artikel ilmiah. PKM GFK itu gagasan futuristik. Dan PKM gagasan tertulis ini kenapa dibedakan dengan yang lainnya? Karena untuk PKM ini luarannya hanya membuat artikel. Kalau untuk yang artikel ilmiah sama gagasan, jadi seperti esai atau artikel ilmiah gitu. Tapi kalau gagasan futuristik ini luarannya kita membuat video YouTube, video yang diupload di YouTube seperti itu. Nah, untuk PKM 3 ini kenapa dibedakan ke yang lain? Karena ini kan sederhana. Makanya dana yang diperoleh sekitar 2 juta sampai 5 juta atau 2 sampai 3 gitu. Nanti saya bacakan gitunya. Gitu. Makanya dibedakan dengan PKM yang 5 tadi gitu. Ini aja. Nah, di sini nih perbedaan antara yang lainnya. Nah, perbedaan antara yang lainnya kalian bisa lihat untuk PKMP. Jadi penelitian ya, PKM penelitian. PKM penelitian itu dia apa? Dia mengungkap tentang apa? Kajian saintifik. Intinya meneliti suatu kajian atau objektivitas atau objek gitu kan. Nah, PKMP itu sesuai dengan bidang ilmu. Kita fisika, otomatis kita PKMP-nya tentang fisika. Jangan sampai kalian penelitian malah tentang apa? Tentang sosial, tentang sejarah, nggak masuk, nggak bakalan lolos gitu. Jadi harus sesuai bidang ilmu gitu PKMP. Nah, dananya yang 5 bidang itu 5 sampai 12,5 juta. Tergantung dari yang kita ajukan gitu. Jadi ini dana yang kita peroleh. Dana ini untuk siapa? Yang nanti kalau kalian lolos PKM kemudian dapat uang buat siapa? Buat kalian, buat tim. Kan setim ada 3, ya udah 12 bagi 3 gitu. Jadi itu keuntungannya, kalian bisa dapat pengalaman, kalian bisa berprestasi, bisa dapat dana dari PKM ini, dapat beasiswa dari kampus kalau lolos. Nanti dapat beasiswa 1 tahun free, nggak bayar gitu. Nah, PKMK itu kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan itu kan meningkatkan jiwa entrepreneur. Itu tidak harus terkait bidang ilmu gitu. Kita fisika kita bisa untuk menjadi wirausaha gitu. Tapi kewirausahaan di sini nanti ini kalau aturan yang lama kan tidak terikat bidang ilmu. Kalau aturan yang terbaru itu jangan sampai misalkan kita masuk ke PKMK tapi kita di situ tentang makanan, jual makanan gitu. Jangan ya. Jadi kita sesuai dengan kalau fisika siapa yang bisa bisniskan gitu kan, jangan makanan gitu.
Nah, kemudian ini 3 sampai 5 orang PKMK. M itu adalah abdi mas, pengabdian masyarakat. Apa sih pengabdian masyarakat itu? Kita melakukan kegiatan ke sekolah, kita melakukan kegiatan ke masyarakat, ke desa, penyuluhan, sosialisasi, itu pengabdian masyarakat. Gitu. Nah, di situ 3 sampai 5 orang jumlahnya. Dananya juga 5 sampai 12,5 juta. Nah, untuk PKMM itu tidak terikat bidang ilmu. Misalkan kalian pengen abdi mas di desa X gitu kan. Mau tentang di Karang Taruna gitu. Untuk apa? Misalkan membuat penerangan lampu dengan metode apa yang berbeda gitu. Nah, itu tidak harus semua satu tim itu fisika, boleh dengan bidang ilmu yang lain. Contohnya misalkan dengan informatika gitu, karena berhubungan sama itu, misalkan ada program-program, boleh kalian ajak informatika gitu. Kalau abdi masnya kalian berhubungan dengan ekonomi, tentang akuntansi, perhitungan, atau misalkan mau buat e-commerce gitu kan, mau buat ke UMKM untuk mengajarkan ibu-ibu atau masyarakat misalkan jualan secara digital, berarti kalian bisa ajak orang ekonomi, bisa ajak mahasiswa informatika gitu. Jadi tidak harus satu bidang ilmu kalau M. Nah, PKMT itu teknologi. Teknologi itu sesuai dengan tingkat teknologi ya, perkembangan teknologi. PKMKC, Karsa Cipta, bisa berupa suatu inovasi atau yang baru gitu ya. Atau bisa yang sudah ada tapi ada perbedaan yang pengen kalian tonjolkan gitu. Nah, selain 5 ini ada 3, yaitu yang tadi saya jelaskan, ada AI, artikel ilmiah, GT, dan GFK. Itu insentifnya kalian dapat 3 juta. Gitu. Kenapa? Karena sederhana gitu di 3 ini gitu. Nah, antara ketiga ini tuh nanti tidak ikut ke PIMNAS ya, kecuali GT. GT kalau nggak salah tidak ikut ke PIMNAS gitu. Nah, saya akan jelaskan masing-masing per bidangnya. Nah, PKM penelitian kayak tadi. Untuk apa? Meneliti, mengungkap hubungan, atau kita membuat sesuatu, analisis gitu. Kita di bidang fisika, PKM penelitiannya berarti tentang fisika. Nah, PKM penelitian itu kita bagi 2. Ada penelitian eksakta, ada penelitian sosial humaniora, PKM SH. Bedanya, untuk penelitian eksakta itu yang diteliti adalah benda mati. Kayak kita orang fisika nih, ingin penelitian tentang, masuk ke PKM penelitian, ingin penelitian tentang apa? Misalkan tentang gas CO2 dan O2 gitu, yang diserap itu kadarnya berapa, analisis kadar CO2, O2, atau misalkan analisis tentang batuan yang dikali, kan eksakta seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kalian penelitiannya misalkan ke sekolah ya, kalian pengen mengajar di sekolah, kemudian pakai metode X gitu untuk meningkatkan hasil belajar fisika pada siswa. Berarti masuknya di PKM sosial humaniora.